Saudara dan saudari dalam Kristus, kita masih hampir tengah musim Paskah ini. Ini minggu keempat musim Paskah, dikenali sebagai Minggu Gembala Baik. Setiap tahun pada hari ini, hari Ahad ini, kita merenungkan imej Yesus sebagai gembala yang baik, yang dengan setia menjaga kawanan dombanya, yaitu gereja di seluruh dunia. Gelaran kepadri paroki atau pendeta bermaksud gembala. Seorang gembala memimpin, memberi rezeki, memelihara, menghiburkan, memperbetulkan, dan melindungi kawanannya. Inilah satu tanggung jawab yang kita akui, kita sudah diberi oleh Tuhan untuk hidup kita sebagai gereja dan juga sebagai keluarga masing-masing. Kita terdengar orang Kristen terawal telah melihat Yesus sebagai pengenapan impian orang Yahudi tentang seorang gembala yang baik. Mereka juga ingin memasukkan atau termasuk orang yang bukan Yahudi, tetapi mereka tidak berjaya karena ada pembahagian dalam di tengah-tengah mereka. Kita percaya para rasul yang mengikut, yang mengenal Yesus ingin mengumpulkan semua orang lain, tetapi para pemimpin mereka, orang ahli Taurat dan lain, mereka tidak bersetuju. Kita dengar dalam bacaan pertama, di mana Rasul Petrus, dia menegaskan dengan di hadapan para pemimpin orang Yahudi, Yesus adalah yang telah diutuskan oleh Allah kepada dunia ini untuk menyelamatkan semua orang. Melainkan Yesus, nama Yesus tidak ada keselamatan yang dapat diharapkan. Inilah satu bahagian di gereja awal untuk kita sudah berfaedah mendapat atau berfaedah dari renungan untuk beberapa abad ini. Yesus adalah yang dapat menunjuk adalah jalan kebenaran dan hidup untuk orang yang percaya kepadanya. Ini juga adalah message Rasul atau penginjil Yohanes dalam bacaan berdua. Sesiapa yang percaya akan Yesus adalah anak tunggal Tuhan, telah diberi anugerah dan juga rahmat untuk menjadi anak-anak Tuhan, yaitu saudara dan saudari kepada Kristus. Inilah kepercayaan kita dalam iman, dan kita bersyukur kepada Tuhan untuk belas kasihan kepada kita semua, dan kita juga berharap akan menolong orang lain yang belum kenali Yesus juga mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Minggu ini kita semua diajak untuk mengkaji hidup masing-masing, perjalanan atau penjarahan iman masing-masing, bagaimana kita telah mengenali Tuhan pada mana saat itu kita mengenali Tuhan dan terima berkatnya dan juga anugerahnya, dan juga kita sudah menjadi putra dan putri Allah. Inilah satu yang beristiwa yang amat bergembira untuk semua orang, semua kita. Jadi haruslah kita mengkongsikan berita gembira ini, menyebarkan ini kepada orang lain di keliling kita, di mana kita bekerja, dan juga di orang yang kita juga akan ingin bertemu dalam hidup kita. Papa Sri Suci kita, Sri Paus Fransiskus telah mengiktiharkan Ahad ini, hari Gembala yang baik, sebagai hari
doa sedunia untuk panggilan, untuk semua panggilan dalam gereja, tetapi dengan cara tertentu untuk panggilan kepada pelayanan, imana dan deacon yang ditabiskan dan kepada kehidupan segala para religious dalam dunia ini. Apakah maknanya ini bagi kita sendiri? Jelas sekali kita semua dipanggil untuk berdoa agar Tuhan yang punya tuayan akan menghantar pekerja ke ladangnya untuk membawa kepadanya orang yang kudus dan orang yang berdedikasi. Untuk kita juga menyokong satu sama lain, menghormati pilihan diri sendiri agar kita dapat membungakan bakat-bakat yang Tuhan telah berikan kepada kita semasa kita dibaptiskan. Inilah kepercayaan kita dan kita harus belajar untuk menyempurnakan atau lebih faham tujuan hidup kita. Kita semua ada pilihan bebas untuk memilih bagaimana kita dapat buat respon atau balasan dalam hidup kita. Juga menghormati dan juga menyembah Tuhan, bersyukur kepada-Nya atas segala pemberiannya kepada kita masing-masing. Kita juga berdoa dan nanti dalam doa umat kita juga akan berdoa untuk panggilan-panggilan. Sejak beberapa minggu yang lalu kita sudah mula berdoa doa ini agar kita selalu ingat panggilan kita boleh berusaha, berjuang, berusaha apa yang dalam kebolehan kita, tetapi yang benar adalah Tuhan sendiri yang memberi inisiasi kepada sesiapa untuk menjawab panggilannya, untuk berkhidmat dan layan dan lead dalam ladang Tuhan. Jadi haruslah kita mengkaji, lebih faham ajaran Tuhan Injil hari ini, bagaimana sikap yang gembala yang baik, yang betul. Ini sudah Injil hari ini bertentangan dengan sikap yang bertentangan seorang gembala yang baik dan seorang upahan terhadap dombanya. Gembala yang baik kita sudah diberitahu adalah memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, karena dombanya itu adalah memiliknya. Sedangkan seorang upahan tidak memperhatikan domba-domba itu karena bukan miliknya. Tidak seperti orang upahan yang mengutamakan kehendak sendiri, keperluan sendiri berbanding dengan domba itu. Gembala baik menjaga domba-dombanya lebih dari dirinya sendiri, bahkan sanggup mengorbankan hidupnya untuk demi domba-domba, kebaikan domba-domba tersebut. Untuk kita percaya Yesus adalah gembala yang baik, bukan seorang upahan. So, tadi marilah kita berdoa kerana dikasihi oleh Yesus sebagai dombanya, dan kerana kita adalah ada dombanya, kita berharap dapat meluangkan masa untuk lebih faham ajaran Tuhan supaya kita dapat tahu, dapat sedar peranan masing-masing untuk membuat balasan yang sesuai untuk Tuhan. Jadi marilah kita berdoa untuk satu sama lain agar kita selalu pegang dengan teguh apa yang kita sudah terima, dan dengan kesyukuran juga menyebarkan atau mengkongsikan pengalaman kita masing-masing untuk mengalahkan atau membimbing orang lain untuk buat keputusan pilihan yang baik untuk mereka, hidup mereka.